Kalau kita ikuti rutenya, awalnya sih masih normal dan masuk akal bahwa itu adalah jalur alternatif. Namun semakin jauh bis melaju, jalan menjadi semakin sempit dan hingga berakhir di tanjakan ini, yang mana bis kemudian terperosok ke dalam hutan. Dalam perjalanan bis mengantarkan penumpang ke tujuannya tak selalu berjalan mulus. Terkadang dalam perjalanan terdapat kendala, entah itu trouble di jalan, penumpang ketinggalan, hingga bis nyasar. Kalau trouble di jalan mungkin sudah umum terjadi. Terus kalau nyasar juga sepertinya bisa terjadi karena sopir salah memilih jalan. Tapi kalau nyasarnya tiba-tiba masuk ke dalam hutan yang tidak bisa dilewati kendaraan sebesar bis, ini menjadi hal yang gak masuk akal. Ternyata kasus bis nyasar di hutan secara misterius terjadi bukan hanya satu kali. Telah ada beberapa kasus yang seperti ini. Lantas bagaimana bisa bis yang ukuran besar dan panjang bisa masuk ke dalam kawasan hutan dengan jalan yang sempit? Oke, kita akan ulas bersama di Jalur Lintas episode mengungkap misteri bis nyasar masuk hutan. Sebelumnya saya ingatkan dulu kalau video ini bakalan panjang durasinya, karena ada 4 kasus misterius bis yang masuk hutan. Kita akan bahas secara lengkap setiap kronologinya dan akan ada beberapa fakta yang mungkin bisa mengungkap misteri kenapa bis bisa nyasar masuk hutan. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke cerita kejadian kasus yang pertama, bis Pahala Kencana di hutan Blora. Pada tahun 2012, masyarakat Blora dan sekitarnya dihebohkan dengan kejadian bis Pahala Kencana tujuan Jakarta Madura dan truk beton yang secara misterius masuk ke dalam kawasan hutan Blora. Kedua kendaraan besar itu disebut-sebut masuk ke sebuah lorong waktu atau teleportasi berpindah ke dalam hutan. Diceritakan awalnya bis Pahala Kencana yang mengangkut 33 penumpang melintas di jalur Pantura, tepatnya di jalur Juwana Rembang, pada Kamis 22 Juni 2012 dini hari. Karena lalu lintas macet, supir bis mencoba mencari jalur alternatif. Akan tetapi sesampainya di jalur Jaken, kawasan paling selatan Kabupaten Pati, supir merasa sudah berada di jalur Pantura. Namun yang terjadi justru bis mengarah ke Kabupaten Blora dengan jalan yang sempit. Saat melintasi jalan pintas itu, bis bertemu dengan sebuah truk beton. Supir pun berusaha mendahului truk. Namun kernet meminta supir membiarkan truk untuk mendaki duluan karena saat itu terdapat sebuah tanjakan. Setelah truk berhasil mendaki tanjakan, bis lalu menyusul. Tetapi pendakian bis tidaklah mulus. Ban belakang selip, lalu bis malah berjalan mundur. Kemudian terdengar suara benturan. Saat itulah kernet dan supir turun untuk melihat apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya mereka karena mesin bis tiba-tiba mati begitu saja. Lebih kaget lagi mereka menyadari bahwa posisi bis tidak lagi di jalan raya, tapi di tengah-tengah hutan jati. Waktu itu pukul 2.30 dini hari, hingga kernet pun membangunkan 33 orang penumpang bis yang semuanya sedang tertidur lelap. Barulah sekitar jam setengah 6 pagi, kru mencoba mencari pemukiman warga dan meminta bantuan. Warga lalu melapor ke lurah setempat. Setelah sekitar 5 jam di tengah hutan jati itu, pertolongan akhirnya datang. Meski begitu, evakuasi berjalan lambat karena mobil patroli susah masuk ke TKP yang hanya jalan setapak. Bahkan agar bisa keluar, sebagian pohon ditebang dan jalanan diratakan. Akhirnya pada pukul 18.35 barulah bis itu bisa keluar dan mencapai jalan desa. Salah satu anggota sektor pelayanan masyarakat Polsek Todaan Blora, Bribtu Suwiknyo, mengaku heran dengan kejadian itu.
Apalagi bis dan truk tidak mengalami lecet sama sekali karena ranting pohon atau goresan pohon. Padahal kedua kendaraan besar itu menerabas hutan dan memaksa melewati jalan setapak di hutan jati itu. Hingga kini kasus masuknya bis Pahala Kencana dan truk beton ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kita akan coba pecahkan kasus ini di akhir video nanti. Oke, kita ke kasus yang kedua, bis pariwisata Jatimas masuk ke hutan Blora. Kejadian yang sama juga dialami bis pariwisata Jatimas pada tahun 2016 lalu. Netizen dihebohkan dengan bis Jatimas yang tiba-tiba masuk ke dalam hutan jati di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dikabarkan sopir dan kernet tidak menyadari bahwa bis yang dikemudikannya berada di tengah hutan pada dini hari. Waktu itu bis Jatimas hendak menjemput rombongan wisata SD Negeri 2 Plosorejo. Pada pukul 2 dini hari, bis Jatimas dari Kabupaten Demak tiba di SPBU Jagong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Lalu sekitar pukul 2.15 ada orang yang mengaku dari panitia wisata dengan mengendarai sepeda motor menjemput bis itu untuk menuju lokasi SDN 2 Plosorejo. Nah, diikutilah si pengendara itu hingga mengarahkan bis melewati jalan yang sempit di tengah hutan. Merasa bahwa jalan yang dilalui bukan jalan yang bisa dilewati bis, di sini supir dan kernet jadi merasa ragu dan curiga, lalu memutuskan untuk berhenti. Mereka pun memutuskan untuk mencari jalan lainnya. Tempat berhentinya bis Jatimas ini di lokasi pos 7 Perhutani Dukuh Ngelencong, Desa Botorejo, Kecamatan Kunduran, Blora. Lalu putar baliklah bis ini. Si kernet pun turun dan mengatur aba-aba untuk putar balik, dibantu dengan si pengendara motor yang menjemputnya tadi. Tapi tiba-tiba semua lampu yang ada di bis Jatimas mati semua. Kemudian sopir turun dari bis dan betapa terkejutnya mereka, bis yang mereka kendarai sudah terperosok dalam lumpur di tengah hutan. Dan si pengendara motor tadi yang menjemputnya tiba-tiba menghilang setelah bis tersebut terperosok. Waduh, jadi siapa itu sebenarnya si pengendara motor tadi? Supir dan kernet jadi terheran-heran, kok bisa mereka seakan-akan terhipnotis oleh pengendara motor tadi. Sekitar pukul 5.30, supir dan kernet meminta bantuan namun tidak ada orang sama sekali yang ada di sana. Bis baru bisa mendapat pertolongan saat salah seorang petugas perhutani mengetahui ada bis yang masuk ke dalam hutan. Pihak perhutani akhirnya mencarikan mesin derek di Kecamatan Jati. Lalu singkatnya pada pukul 7 pagi bis Jatimas berhasil diangkat ke jalan aspal lagi. Ternyata ada fakta lain yang mengungkapkan bahwa kejadian itu tidaklah karena adanya hantu atau hal-hal mistis seperti yang diceritakan. Kejadian itu memang benar, bis Jatimas terperosok ke dalam hutan dan dibantu oleh pegawai perhutani mencarikan mobil derek. Namun kejadian dan kronologinya berbeda dengan yang beredar di media sosial yang dibumbui cerita mistis. Menurut keterangan Sarji, Ketua Koperasi Todaan dan sebagai salah satu panitia perjalanan wisata yang akan diselenggarakan, menerangkan kronologi sebenarnya. Ditambah dengan keterangan dari sumber kepolisian yang merupakan pengakuan dari kru bis Jatimas. Sebenarnya bis itu awalnya disuruh menunggu dan standby di SPBU Jetis Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Blora. Karena nanti akan ada yang menjemputnya dan mengantarkan ke lokasi SDN 2 Plosorejo. Karena kru bis tidak tahu persis di mana lokasi SDN 2 Plosorejo. Namun bis malah kebablasan sampai di SPBU Jagong, Kecamatan Kunduran, Blora. Jadi bis itu telah kebablasan dari tempat penjemputan yang seharusnya.
Karena waktu sudah mepet dari jadwal yang seharusnya, maka sopir dan kernet berinisiatif nekat pergi sendiri ke SDN Plosorejo dari SPBU Jagong tanpa perlu menunggu jemputan dari pihak panitia wisata. Karena tak paham rute jalan, bis itu malah tambah kebablasan dan nyasar sampai ke lokasi di mana bis itu terperosok. Nah, agar tidak disalahkan oleh pihak panitia penyelenggara, maka sopir dan kernet itu mencari alasan bahwa bis telah disesatkan oleh makhluk halus. Padahal terpelosoknya bis itu karena sopir bis yang tidak memperhitungkan kondisi jalan yang ada. Jadi kisah mistis mengikuti seorang pengendara motor itu tidaklah benar adanya. Satu misteri terpecahkan. Mari kita ke kasus yang ketiga, misteri bis Garuda Mas masuk ke hutan Jati Blora. Di kasus yang ketiga juga masih berada di kawasan hutan Blora. Kejadian ini dialami oleh bis Garuda Mas pada tahun 2017. Secara misterius masuk ke dalam hutan Jati Kalimodang, Kabupaten Blora pada pukul 3.40 dini hari. Berita masuknya bis Garuda Mas ke dalam hutan Blora menjadi heboh, dan beberapa orang mengaitkan dengan hal mistis di hutan Jati itu. Seakan-akan bis dipindahkan ke hutan Jati dari jalan raya oleh sosok penunggu hutan Jati di sana. Namun fakta sebenarnya bis tersebut mengalami kecelakaan. Masuknya bis ke hutan dikarenakan sopir banting setir untuk menghindari pengendara motor dari arah berlawanan. Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriani mengatakan peristiwa ini bermula saat bis Garuda Mas melaju dari arah barat ke timur. Terdapat sepeda motor yang melaju berlawanan arah dengan kecepatan cukup tinggi. Pengemudi bis yang bermaksud menghindari tabrakan tidak dapat menguasai kendali kendaraan. Ia membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak pohon jati, tiang telepon dan juga tiang listrik hingga terperosok masuk ke dalam hutan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun supir beserta dua penumpang mengalami luka-luka. Dua misteri terpecahkan. Nah, kasus yang keempat juga tak kalah heboh, yakni bis STJ yang nyasar di alas Gunung Tunggangan, Wonogiri. Kasus yang keempat ini terjadi pada tahun 2019 silam. Bis Sudioro Tunggarjaya tersesat di alas Gunung Tunggangan, Wonogiri pada pukul 3 pagi. Menurut cerita yang beredar, bis tersebut mengalami teleportasi hingga berada di alas Gunung Tunggangan. Karena menurut supir, jalan yang dilalui terasa lebar dengan aspal halus seperti jalan biasa yang dilewati bis. Namun nyatanya bis melalui jalan yang sempit dan berliku. Dan menurut cerita yang beredar, sebelum supir menyadari bahwa bis yang dikemudikan nyasar, supir sempat melihat sosok nenek-nenek bertongkat yang menyeberang jalan. Setelah melihat nenek-nenek tadi, barulah si supir tersadar bahwa bis yang dikemudikan telah nyasar di jalan yang sempit dan susah dilalui. Emang agak aneh dan gak masuk akal, bagaimana bisa bis melewati jalan yang sesempit ini. Seakan-akan memang bis STJ mengalami peristiwa teleportasi. Namun misteri bis STJ ini bisa terkuak setelah Kominfo meluruskan bahwa berita bis STJ nyasar dikarenakan hantu adalah informasi yang tidak valid atau hoax. Faktanya, Kapolsek Tirtomoyo AKP Sarno mengatakan bahwa informasi yang tersebar viral tersebut tidak benar. Bis Sudioro Tunggarjaya tersesat bukan karena hantu, melainkan dikarenakan supir bis tidak hafal medan jalan, kemudian menggunakan Google Maps lalu tersesat. 3 misteri terungkap. Nah, yang belum terungkap adalah misteri kasus bis Pahala Kencana dan truk beton. Benarkah kasus ini memang karena adanya portal goib yang membuat bis masuk ke dalam hutan?
Oke, biar kita lebih jelas dalam menerka-nerka kasus ini, ada video yang bisa kita jadikan bahan observasi. Seorang motovlogger mengupload video yang menjelaskan rute perjalanan bis Pahala Kencana ini di channel Stefano Sanjaya. Bisa teman-teman nonton video lengkapnya di channel beliau, saya kasih link videonya di deskripsi. Kalau kita ikuti rutenya, awalnya sih masih normal dan masuk akal bahwa itu adalah jalur alternatif. Karena di depan waktu itu macet, malam-malam macet, dia akhirnya bisnya memutuskan untuk lewat belok kanan sini ya. Ini namanya masuk dari belokan Batangan, Jalan Pati Jakenan. Oke, kita lurus terus ya, stay lurus terus di jalan ini guys. Dia ngikutin truknya lurus terus ke sini guys. Jadi dia itu malah menuju lurus terus ke arah selatan ya. Namun semakin jauh bis melaju, jalan menjadi semakin sempit dan hingga berakhir di tanjakan ini, yang mana bis kemudian terperosok ke dalam hutan. Kan yang di depan inilah lokasi dari bis Pahala Kencana dan truk molen yang terjebak. Di area ini sebelah jalan tepat bis terperosok memang dulunya banyak pepohonan sebelum menjadi area pesawahan seperti sekarang. Nah, di tanjakan ini yang diberitakan bahwa bis yang tidak mampu nanjak lalu mundur kemudian terperosok ke dalam hutan. Namun hutan yang dimaksud itu hanyalah pepohonan di pinggir jalan, ternyata tidak masuk hingga sampai ke dalam hutan. Untuk bisa sampai di lokasi, sepertinya bis sudah nyasar dari rute alternatif yang semula. Karena pada video ini untuk bisa sampai ke lokasi ini melalui beberapa perempatan dan persimpangan jalan. Kemungkinan bis ini salah mengambil jalan karena waktu itu bis hanya mengikuti 2 truk beton di depannya yang juga sama-sama nyasar karena ingin menghindari kemacetan. Sejauh ini masih masuk akal dan itu bisa terjadi secara logis. Namun ada hal yang juga aneh. Menurut warga sekitar, jalanan ini dulu tidak selebar saat ini dan ada banyak pepohonan di kanan kirinya. Dulu kan ada ini pohon jambu. Pohon jambunya itu juga kalau dilewatin bis itu pasti atapnya pasti nabrak, itu kaca-kaca pecah itu pasti. Mustahil jika bis bisa melewatinya tanpa ada goresan dan sopir bis bisa dengan mudahnya melewatinya. Dan jika memang iya, kalau kondisi bis saat terperosok tidak mengalami kerusakan atau goresan sama sekali, ini yang jadi nggak masuk akal dan nggak logis lagi. Namun yang jelas, terlepas bis ini bisa ke lokasi ini karena memang bis nyasar. Sopir tidak paham lokasi dan konsentrasi sopir juga perlu dipertanyakan. Karena mengemudi di malam hari dengan hilangnya konsentrasi ditambah kondisi gelap, semua akan tampak terasa normal dan biasa saja. Pengemudi tidak menyadari bahwa rute yang dipilih itu salah. Nah, dari beberapa kejadian tadi ada pelajaran yang penting bagi kita, terutama bagi pengemudi kendaraan. Ketika ingin menghindari kemacetan dan memilih jalur alternatif, pastikan jalur tersebut merupakan jalur yang sudah Anda ketahui dan paham bagaimana kondisi jalannya agar tidak nyasar dan terperosok ke dalam hutan. Oke, dan sampai di sini dulu episode jalur lintas kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.